يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dan menyebut namanya. Peliharalah juga silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Dan kebid'ahan di dalam agama adalah kesesatan. Kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah memberikan nikmat kepada kita untuk dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Nikmat yang luar biasa, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering singgah di benak kaum muslimin ketika mereka selesai melaksanakan sholat fardu, yang mana ada sebagian kaum muslimin yang harus bergegas melaksanakan aktivitas yang urgent untuk segera dia laksanakan. Kemudian dia meninggalkan zikir ba'da sholat, padahal di dalam zikir ba'da sholat ada beberapa alternatif yang dapat dimanfaatkan, khususnya di saat waktu tidak begitu lapang bagi kita. Kita masih tetap dapat berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW tanpa harus meninggalkan keutamaan berzikir setelah sholat fardu.
Dan di antara kaifiyah cara untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir disebutkan oleh para ulama ada 4 cara seseorang dalam bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya seseorang dapat bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak 10 kali setelah melaksanakan sholat fardu. Dia bertasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 10 kali. Kemudian dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali. Kemudian dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar juga sebanyak 10 kali. Berkenaan dengan jumlah 10 kali dalam tasbih, tahmid dan takbir, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan ini yang masyhur, yang mana seseorang bertasbih sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali. Dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Totalnya berapa? 99. Kemudian ditutup dengan pengucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga totalnya menjadi 100. Ini cara yang kedua, dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Kemudian cara yang ketiga adalah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yaitu bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 34 kali. Jadi kalau cara yang kedua, takbirnya 33 plus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau cara yang ketiga, takbirnya ditambah 1, jadi 34 kali. Jadi bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, yang mana seseorang bertasbih sebanyak 25 kali, bertahmid sebanyak 25 kali, bertakbir sebanyak 25 kali, dan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Jadi tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Totalnya 100. Jadi ada 4 cara dalam berkenaan dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ketika selesai melaksanakan sholat fardu. Cara yang pertama tadi berapa? 10. Ini dalilnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cara yang kedua 33 plus 1. Ya. Cara yang ketiga 33 takbirnya. Cara yang kelima 25 plus tadi la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Maka dapat dimanfaatkan ketika misalkan antum berada di dalam sebuah ruangan rest area yang mana di belakang sudah banyak orang yang mengantri untuk sholat. Akan bisa digunakan bertasbih 10 kali, bertahmid 10, bertakbir 10. Atau ada kegiatan yang urgent untuk segera ada orang yang menunggu misalnya. Jadi bisa memanfaatkan hal tersebut. Semuanya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang 10 itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Inilah 4 cara dalam tasbih, tahmid dan takbir. Dan ini tidak bisa digabung. Jadi tidak bisa untuk dalam selesai melaksanakan sholat fardu tasbih, tahmid, takbir 10 kemudian plus 33 plus 1 plus 33 34 misalkan ya, plus 25 enggak.
Jadi dipilih salah satu. Sama seperti bacaan dalam sujud, dalam rukuk. Ada tanawu, ada beberapa jenis bacaan. Iftitah juga sama, maka dipilih salah satu, tidak untuk digabungkan di antara bacaan-bacaan tersebut. Difahami insyaallah ya? Yang 10-10-10 sama 3-3-3-3-4 itu tidak pakai la ilaha illallah. Ya, jadi yang 10-10-10 yang cara pertama dan cara ketiga tidak pakai la ilaha illallah, dipakai tahmid. Ya, hanya tasbih, tahmid dan takbir. Tasbih, tahmid dan takbir. Dan usahakan ketika mengucapkan tasbih Maha Suci Allah, itu betul-betul diresapi maknanya. Kemudian ketika mengucapkan alhamdulillah, jangan cuma lisan bla 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 bla, bukan. Tapi ingat ketika mengucapkan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita bernafas. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk sujud kepada-Nya, untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah, ingat segala nikmat yang Allah karuniakan. Jadi ketika berkata tahmid, mengucapkan tahmid alhamdulillah, itu coba diresapi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi sudah tidak ada lagi sesuatu ketakutan kepada makhluk. Hanya rasa takut itu terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah yang berhak untuk kita berfokus kepada-Nya. Makanya di antara manfaat juga di dalam sholat, kenapa di setiap intiqal gerakan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari rukun kepada kewajiban itu bertakbir gitu. Allahu Akbar. Agar jika kita sedang sholat kemudian memikirkan sesuatu dari remeh-temeh dunia, ya, itu kembali kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari hal kecil perkara dunia. Misalkan kita sedang mendengarkan imam membaca surat, pikiran kan kadang melanglang buana, pikiran kerjaan, ibu-ibu mungkin memikirkan masakan, ya, pikirkan nanti gimana. Nah, ketika kita berpindah dari berdiri posisinya kepada rukuk, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di antara manfaatnya kata para ulama, yang lain kecil. Fokus lagi. Kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah. Kadang sedang rukuk ya. Kemudian gangguan itu, kita baca ayat tidak sami Allah. Nanti ketika ada pikiran lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu untuk mengingatkan kita kata para ulama, Allah adalah Zat yang Maha Besar. Fokus terus. Jadi ibaratnya melenceng sedikit, fokus lagi. Bahkan kata Syekhul Islam tidak salah yang mengatakan bahwa kenapa gerakan dalam takbir intiqal itu banyak yang mengangkat tangan. Itu seakan-akan bahwa dunia kebelakangkan semua. Dunia jika belakang, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tinggalkan semua. Itu diantara manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membiasakan lisan kita untuk terus berpikir. Karena syariat Islam ini banyak. Pernah sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fababun natamassaku bihil jami'. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah sangat banyak. Ajarkan aku tentang satu bidang yang aku dapat bergantung kepadanya. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan pernah berhenti lisanmu untuk terus basah dalam berzikir kepada Allah. Itu yang akan membantu kita untuk tetap survive, untuk tetap kuat berada di atas syariat ini. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang, ya. Terus basahi lisan dengan pikirnya yang disertai dengan tadi fokus, dan fokus. Karena pernah cerita ada orang zikir sambil minum miras, ya. Pernah cerita ya. Jadi itu pernah satu hari di samping seorang penumpang dari Turki, orang Turki. Dia bawa tasbih sambil berpikir sepanjang jalan. Tasbih, subhanallah, lisannya nggak berhenti dari berpikir. Giliran pramugari lewat bawa minuman, dia bilang, "Ana
minum whisky gitu. Kirain sendagura bercanda, ternyata betul 2 gelas lagi minum ya. Tapi beres minum dia lanjut lagi dikit. Jadi ini merupakan sebuah tanda lisan yang berzikir tapi tidak disertai dengan apa? Dengan kefokusan dan pemahaman dari maknanya. Harusnya kan dia tahu ketika dia bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka apapun dari keinginan dunia, apa yang diharapkan oleh Allah nggak layak untuk kita ambil, karena ada yang lebih utama, ada yang lebih utama. Dan ini bukan perjalanan Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia nggak boleh ada minuman keras. Ke Saudi Arabia perjalanan tidak boleh ada minuman beralkohol. Jadi kalau tujuan yang lain, maskapai banyak yang menyediakan hal tersebut. Banyak yang menyediakan hal tersebut. Dan sampai kalau tidak salah di Malaysia itu, pesawat Malaysia Airlines itu termasuk jenis usaha yang tidak masuk dalam kategori saham yang halal di Malaysia, karena masih ada minuman beralkohol yang dijual di yang disuguhkan di dalam pesawat. Hampir semua maskapai, mau maskapai Timur Tengah sama juga, Saudi mungkin yang nggak ada ya, tapi kalau Indonesia nggak tahu juga. Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat istiqamah di jalan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk dalam bab min turuqi bayanil Quran, di antara jalan penjelasan Al-Quran. Halaman berapa kalau di sini? Bab 19 ya? 196, bab 19 ya? 19. تقرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. Di dalam Al-Quran berulang kali disebutkan bahwa amalan yang mana merupakan amalan hati dan anggota badan itu merupakan sebab datangnya hidayah dan juga penyimpangan atau kesesatan. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa amalan hati dan amalan anggota tubuh itu menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dan seseorang mendapatkan kesesatan atau penyimpangan. Fayaqumu bil qalbi wal jawarihi a'malun taqtadi al-huda iqtida'a as-sabab al-musabbib wal mu'aththir li athari wa kadzalika al-qalal. Jadi amalan hati dan amalan anggota tubuh itu dapat mendatangkan hidayah sebagaimana konsekuensi antara sebab dan akibat, dan usaha dengan hasil. Begitu juga dengan kesesatan. Jadi amalan kita, baik amalan hati, anggota tubuh, lisan, itu akan berefek untuk mendatangkan hidayah atau mendatangkan kesesatan. Semakin kita melatih hati, lisan, amalan perbuatan dalam ketaatan, maka ini adalah sebab untuk mendatangkan akibat, yaitu hidayah. Ketika kita istiqomahkan hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita dalam ketaatan, maka ini adalah sebuah upaya untuk mendapatkan hasil, yaitu hidayah. Kebalikannya, kalau hati kita diisi dengan kedengkian, kebencian, amalan hati yang buruk, lisan kita keluar ucapan-ucapan kotor, amalan perbuatan kita melakukan amalan-amalan buruk. Ini pada hakikatnya adalah sebab untuk mendapatkan sebuah akibat, yaitu penyimpangan. Ini adalah sebuah usaha atau upaya untuk mendapatkan hasil, yaitu penyimpangan. Dalam kata lain, bahwa setiap amalan ketaatan itu akan mendatangkan ketaatan berikutnya. Setiap amalan keburukan akan mendatangkan keburukan berikutnya. Ketaatan itu dia selalu mengajak kawan-kawannya dari ketaatan yang lain untuk ikut bersamanya. Begitu juga kemaksiatan, dia akan mengajak kawan-kawannya untuk bersama dia dalam kemaksiatan. Antum lihat ketika seseorang melakukan ketaatan, sering Anda contohkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia memaksakan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan,
maka ini adalah sebuah sebab. Akibatnya apa? Dia dapat hidayah. Dan hidayah ini menjadikan dia semakin giat untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Akhirnya dia tidak hanya berpuasa, tapi dia juga membaca Al-Quran, dia juga bersedekah. Hingga akhirnya di bulan Ramadan itu mendekati akhir, manusia berada dalam puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketaatan mengundang kawan-kawannya dari ketaatan yang lain. Sama halnya dengan kemaksiatan. Di saat seseorang meminum minuman keras, cukup gak dia minum minuman keras? Biasanya dia ajak kawan-kawannya yang lain. Dia berjoget, dia bernyanyi, dia berzina, dia melakukan amalan-amalan yang lain, makai narkoba. Kenapa? Karena kemaksiatan itu mengundang saudara-saudaranya yang lain. Atau dari jenis kemaksiatan yang serupa. Berbohonglah, dusta. Orang kalau sekali berbohong, dia gak akan berhenti. Dia butuh kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan tersebut. Gak bisa dia cukup dengan satu kebohongan. Dia pasti butuh kebohongan-kebohongan yang lain. Misalkan antum datang ke pengajian, anak tanya misalnya, Pak, rumah di mana? Kalau antum mau bohong misalnya, oh rumah saya di Cianjur. Anak nanya lagi, Masya Allah naik apa Pak ke sini? Dia perlu bohong lagi. Dia bilang saya pakai motor dari Cianjur. Jam berapa Pak dari sana? Bohong lagi. Jadi semua itu kebohongan di atas kebohongan. Jadi mendatangkan kebohongan demi kebohongan. Jadi efek dari kemaksiatan itu seperti itu. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan bahwa setiap amalan hati dan amalan perbuatan, termasuk di dalamnya lisan, itu seperti sebab akibat usaha dan hasil berkenaan dengan hidayah dan kesesatan. Ketika dia berada dalam ketaatan, dia akan mendatangkan hidayah dan mendatangkan ketaatan yang lain. Begitupun kesesatan, begitupun kemaksiatan. Kemudian di sini Syekh mengatakan, wa kadzalika qala fa'amalul birri tusbirul huda. Amal kebaikan itu menghasilkan hidayah. Wa kullama zdada minha zdada huda. Setiap bertambahnya amalan kebaikan akan bertambah hidayah. Dan hidayah itu tidak memiliki batasan tertentu. Oleh sebab itu Nabi di antara doanya apa? Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta hidayah, memohon hidayah. Nabi Muhammad yang telah dijaminkan untuknya surga sebagai Rasul terbaik, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada hidayah di atas hidayah. Jadi jangan pernah seseorang merasa ketika dia sudah sholat 5 waktu di masjid, ikut pengajian sepekan sekali, atau yang akhwat yang wanita sudah berhijab, kemudian mengatakan udah cukup, saya nggak akan minta lagi hidayah, saya dapat hidayah. Enggak, minta terus hidayah, karena di atas masih ada yang lebih atas lagi. Jadi hidayah itu tidak memiliki batasan atas, karena dia terus semakin taat semakin bertambah hidayah, semakin taat semakin tambah hidayah, dan semakin hidayahnya tinggi, semakin mudah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, semakin mudah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Nah, modalnya sudah apa? Sudah besar. Modalnya sudah besar. Ya, analogi sederhananya begini. Antum ketika punya modal 100.000, itu ketika antum beli makanan atau antum bikin makanan, itu maksimal dapat keuntungannya berapa? Mungkin gak dapat dengan modal 100.000 jual makanan dapat keuntungan 100 miliar mungkin gak? Tidak, ya, mungkin dengan modal 100.000 dapat 200.000. Ya, itu terus bertambah. Ketika sudah punya 200.000, nanti bisa dapat 400.000. Terus, jadi semakin modal itu bertambah, kemungkinan untuk dapat keuntungan itu semakin besar. Nah, ketika hidayah seseorang itu semakin tinggi, semakin mudah dia untuk mendapatkan pahala demi pahala, karena dirinya sudah terlatih. Kita sekarang baca Al-Quran 1 halaman udah ngantuk, 1 lembar sudah lelah. Tapi mereka yang punya puncak hidayah yang luar biasa, mungkin biasa sehari 5 juz, sehari 10 juz. Kenapa? Karena tadi semakin tinggi posisi, semakin tinggi posisinya semakin mudah bagi dia untuk beramal. Semakin rendah semakin sulit bagi dia untuk beramal. Kenapa kita merasa kesulitan untuk melakukan ketaatan? Karena tadi kita tidak berupaya untuk mengupgrade diri.
Beramal kita sulit, berdoa pun tidak pernah untuk meminta apa? Hidayah. Maka latih diri kita terus berada dalam ketaatan dan jangan lupa juga untuk berdoa meminta hidayah. Karena Nabi pun masih memohon hidayah. Siapa kita yang enggan menadahkan tangan meminta kepada Allah hidayah, minta hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan minta kepada Allah sebagaimana yang Nabi ajarkan. Ya Allah, memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, terhindar dari hinanya kemaksiatan dan merasa cukup atas rezeki yang Kau karuniakan. Minta agar memiliki kekayaan hati, kekayaan hati. Wa dzalika anna Allah subhanahu yuhibbu a'mal al-birr fayujazi 'alayha bil huda wal falah wa yabghadu a'mal al-fujur wa yujazi 'alayha bil dhalal wash shaqa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai amalan kebaikan, kemudian memberikan ganjaran atas amalan kebaikan itu dengan hidayah dan kemenangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci amalan keburukan, dan Allah memberikan balasan atasnya berupa kesesatan dan kesengsaraan. Jadi efek dari amalan kebaikan itu, karena Allah mencintai amalan tersebut, seorang hamba itu diberikan kebahagiaan, diberikan kemenangan, diberikan hidayah. Dan ketika Allah membenci amalan keburukan, maka orang yang melakukannya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan ganjar dia dengan kesesatan dan akan diganjar dengan kesengsaraan. Gak bahagia. Sekilas orang bermaksiat itu senang nih, padahal enggak, hatinya itu hampa. Kemaksiatan itu hanya hitungan sesaat saja kebahagiaan. Setelah itu kesempitan, gak ada kebahagiaan pada diri mereka. Kebahagiaannya semu. Makanya orang yang berada dalam kemaksiatan itu condong lebih banyak yang kemungkinan tidak tahan terhadap kesengsaraan dalam hatinya, mereka menghabisi dirinya sendiri atau menghabisi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dalam hati. Tidak ada kebahagiaan dalam hati. Oh, tapi ada juga orang yang misalkan berada dia lahirnya ketaatan, tapi kok dia bisa melakukan kemaksiatan, kemudian melakukan itu tadi. Ada yang tersembunyi dari apa yang nampak, berarti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi kalau apa yang nampak dan apa yang tersembunyi ini sama, nggak mungkin orang tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan, karena dia melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tersembunyi. Nggak mungkin dia akan sengsara, dia pasti bahagia, tenang hati. Makanya kalau dilanjutkan, bunuh diri kasusnya di mana? Di masjid atau di klub malam? Orang yang sering ke masjid atau yang sering ke klub malam yang banyak bunuh diri? Yang banyak bunuh diri apakah orang penghafal Al-Quran atau para penyanyi dan penari? Jadi efek dari kemaksiatan itu mendatangkan kesengsaraan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup dengan kesempitan, kesengsaraan, yang akan ada datang kebahagiaan. Wa aidan fa innahu al-bar. Allah adalah zat yang maha baik. Wa yuhibbu ahlal bir, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Fa yuqarribu qulubahum minhu bihasbi ma qamu bihi minal bir. Allah mendekatkan hati mereka kepada Allah sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka lakukan. Wa yubghidul fujura wa ahla, dan Allah membenci keburukan dan para pelaku keburukan. Fa yub'idu qulubahum minhu bihasbi man tasafu bihi minal fujur, dan Allah menjauhkan hati mereka dari Allah sebagaimana kadar dari keburukan yang mereka lakukan. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهذا يتضمن أمرين. Sebagai contoh, kan tadi beliau bilang di dalam ayat Al-Quran itu berulang kali Allah sebutkan bahwa amalan hati dan amalan anggota tubuh, lisan dan perbuatan itu ini adalah kaitannya seperti sebab akibat, usaha dan hasil, berkaitan dengan hidayah dan apa? Kesesatan. Ayat pertama yang beliau contohkan di sini adalah dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Apa artinya hudan lil muttaqin? Apa? Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi
Yang mendapatkan hidayah ini bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, hidayah didapat untuk mereka yang bertakwa. Tadi mereka bertakwa dulu, baru mereka mendapatkan apa? Hidayah tersebut. Kaitannya seperti itu, sebab akibat. Hidayah didapat dari ketakwaan yang mereka lakukan. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan ini mencakup dua hal. Yang pertama kata beliau, annahu yahdi bihi man ittaqa masahatahu qabla nuzulil kitab. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka sebelum turunnya Al-Quran. Jadi ketika manusia saat itu belum menerima Al-Quran, banyak di antara manusia itu saat itu kelompoknya berbeda-beda. Jadi sebetulnya ajaran secara umum, walaupun sebelum datangnya Islam, orang itu sudah bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Memberi itu kebaikan, mencuri itu keburukan. Orang fitrahnya tahu ini. Ya? Berbakti itu kebaikan, durhaka itu keburukan. Membunuh itu keburukan. Ya? Berzina itu keburukan. Saat itu orang tahu, bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini, fa inna nas ala ikhtilafi milalihim wa nihadihim qad istaqarra 'indahum anna Allah subhanahu yakrahu dhulma wal fawahisha wal fasada fil ardh wa yumqitu fa'ila dzalik. Walaupun agama berbeda-beda, ajaran berbeda-beda, tapi manusia itu menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu membenci kezaliman, perbuatan keburukan, perusakan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci para pelakunya. Wa yuhibbul 'adla wal ihsan wal juda was sidqa wal islah fil ardh wa yuhibbu fa'ila dzalik. Dan Allah mencintai keadilan, kebaikan, kedermawanan, kejujuran dan perbaikan di muka bumi, dan mencintai orang-orang yang melakukannya. Falamma nazala al-kitab, dan ketika diturunkannya Al-Quran, athaba subhanahu ahlal birri bi an waffaqahum lil iman bihi. Allah memberikan ganjaran orang-orang yang sebelumnya berbuat kebaikan untuk mereka mendapatkan taufik keimanan dengan Al-Quran tersebut. Jazaan lahum ala birrihim wa ta'atihim, sebagai ganjaran bagi mereka atas kebaikan dan ketaatan mereka sebelum turunnya Al-Quran itu. Wa khudla ahlal fujuri wal fuhshi wal dhulmi bi an hala bainahum wa bainal ihtida'i bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengesampingkan orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat keji, berbuat kezaliman, terhalang mereka daripada hidayah tersebut. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan sebelum turunnya Al-Quran, mereka condong lebih mudah untuk menerima hidayah Al-Quran. Kenapa? Karena mereka berada dalam kebaikan. Allah mencintai kebaikan. Ganjaran bagi mereka atas kebaikan yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal Al-Quran adalah mereka mudah untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. Dan ganjaran dari keburukan yang dilakukan itu menjadi sebuah penghalang bagi mereka untuk mendapatkan apa? Hidayah. Tapi kok ada orang yang dia melakukan keburukan kok bisa dapat hidayah? Pasti ada sebuah amalan yang dia lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya ikhwah, ada orang yang lahirnya melakukan keburukan, tapi ternyata dia punya sebuah amalan kebaikan yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tafsir pertama kata beliau. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini adalah hidayah bagi mereka yang sebelum turunnya Al-Quran berada dalam jalur kebaikan. Mereka akan dengan mudah mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian tafsir yang kedua kata beliau, annal 'abda idza amana bil kitab wa tada bihi mujmalan wa qabila awamirahu wa saddaqa bi akhbari kana dzalika sababan li hidayatin ukhra tahsulu lahu ala tafsir fa inna al-hidayata la nihayata laha. Tafsir yang kedua adalah seorang hamba di saat dia beriman kepada Al-Quran dan dia mendapatkan hidayah secara umum, menerima perintah yang ada di dalamnya, membenarkan kabar berita yang ada di dalamnya, beriman secara umum. Karena dzalika sababan
li hidayatin ukhra. Ini adalah sebab baginya untuk mendapatkan hidayah berikutnya. Tahsulu ala tafsil fa innal hidayata la nihayata laha. Hidayah itu tidak ada ujungnya. Hidayah di atas hidayah di atas hidayah. Jadi saya seorang hamba, dia beriman, dia mengimani. Ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beriman. Saya mempercayai berita yang ada di dalamnya. Saya beriman. Kemudian saya mengamalkan apa yang diperintahkannya. Ini adalah sebuah sebab baginya untuk mendapatkan hidayah. Masuk ke dalam tingkatan berikutnya daripada apa? Hidayah. Walau balaghal 'abdu fiha ma balagh fa fawqa hidayatihi hidayatul ukhra. Mau sehebat apapun amalan seseorang, ketahuilah di atas hidayahnya masih ada hidayah yang lain. Wa fawqa tilka hidayah hidayatul ukhra ila ghairi ghayah. Dan di atas hidayah tersebut masih ada hidayah lagi tanpa ada ujungnya. Di hidayah, di atas hidayah, di atas hidayah. Makanya kenapa di dalam surga itu kan tempat manusia itu berbeda-beda derajat. Karena hidayah pun tingkatannya berbeda. Makanya semaksimal apapun kita beramal ketika di dunia, di akhirat kelak, walaupun masuk ke dalam surga, akan ada sebuah penyesalan dari kelalaian di masa hidupnya. Karena apa? Kita melihat ada orang yang tingkatannya lebih tinggi. Andaikan kita bisa lebih maksimal ketika di dunia. Makanya kenapa Muhammad bin Sirin ketika menjelang ajalnya menangis? Ketika ditanya Mayuki, kenapa kamu menangis? Mayuki ya Muhammad bin Sirin, kenapa kamu menangis? Kata beliau, abki li tafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati 'amali bil jannatil 'aliyah. Wa ma yujini wa man yujini minan nar al-hamiyah. Kata beliau, aku menangis karena kelalaianku di waktu aku lapang dan sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi, dan aku tidak tahu siapa yang akan menyelamatkanku dari siksa api neraka. Wa ma yujini min nar al-hamiyah. Kau katakan apa yang akan menyelamatkanku dari siksa api neraka. Jadi beliau menangisi kelalaiannya di waktu lapang. Ini Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin menangis karena lalai di waktu lapang dan merasa sedikit amalan untuk menggapai surga yang tinggi. Kita Masya Allah tabarakallah, kepedean itu istimewa. Merasa bahwa padahal lihat para ulama itu menangis atas kelalaian di waktu lapang, merasa amalannya sedikit. Kita ini terlalu merasa amalannya gua udah sholat 5 waktu, udah ngaji, udah ngerasa satu kaki itu kayaknya udah di mana? Makanya kalau ada temennya Husnul Khatimah Imam ahli jannah, kalau langsung dicap sama dia ahli jannah, ahli jannah. Subhanallah. Padahal sholat itu zaman dulu bukan menjadi standar kesolehan, tapi standar minimum seorang itu dikatakan muslim. Sekarang itu jadi standar kesolehan. Dia sholat 5 waktu jadi udah Masya Allah. Itu udah sebuah standar kesolehan sudah kalau sholat 5 waktu. Zaman dulu itu standar mau dikatakan muslim ya sholat 5 waktu. Jadi ada downgrade nilai keislaman seseorang di akhir zaman ini. Jadi beda dengan sebelumnya. Baik. Kemudian bain at-taqwa wal hidayah. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. Setiap bertakwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik derajatnya kepada hidayah berikutnya, dan dia terus akan bertambah hidayah selama dia menambah nilai ketakwaannya. Wa kullama fawwata haddan min at-taqwa fatahu haddun min al-hidayati bihasbi. Dan setiap terlepas darinya bagian daripada ketakwaan, maka menghilang darinya, lepas darinya pula bagian daripada hidayah. Fakullama ittaqa zada huda wa kullama ihtada zada taqwa. Setiap seseorang bertakwa akan bertambah hidayah baginya, dan setiap bertambah hidayah akan bertambah ketakwaannya. Terus dia jadi sebab akibat. Takwa menambah hidayah. Hidayah ini jadi sebab dia untuk mudah untuk bertakwa, dan terus takwa hidayah. Jadi saling menopang terus sampai naik ke atas. Allah berfirman,
dalam surat Al-Maidah ayat 15-16, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan dalam surat Al-Alaq, sayadzakkaru man yakhsha. Kemudian dalam surat Ghafir, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan dalam surat Yunus, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Fadhal, ada yang baca ayat-ayat itu dengan terjemahannya? Ada semua tertulis ayatnya? Ya, fadhal yang baca dengan terjemahannya. Nggak ada yang membaca. Biar bertambah ya. Atau Anda bacakan ayatnya, bacakan terjemahannya. Ada yang membacakan terjemahannya? Ya. Yang pertama ya, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Apa artinya? Yang keras suaranya. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Lanjut. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu. Dilanjut terjemahannya. Dan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya. Yahdi bihillah. Ya, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk dengannya, dengan Al-Quran ini. Manittaba'a ridwana, siapa yang mengikuti keridhaannya. Kemudian Jalan keselamatan. Subulas salam, jalan keselamatan. Kemudian dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita. wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kitab tersebut, dengan Al-Qur'an, mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, ke dalam cahaya dengan seizin. Kemudian kepada cahaya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberikan hidayah petunjuk kepada jalan keistiqamahan, jalan yang lurus. Jadi lihat, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tersebut memberikan hidayah bagi siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini didapat bagi mereka yang mengikuti apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, subulas salam, jalan keselamatan. Jadi dengan dia mengikuti apa yang diridhai oleh Allah, bukan diridhai oleh manusia. Yang diridhai oleh siapa? Allah. Karena keridhaan manusia sebagaimana yang kita bahas pekan lalu apa? Ghayatun la tudrak, enggak akan ada batasnya. Cari keridhaan Allah. Dengan kita mencari keridhaan Allah, ini akan sebab bagi kita untuk dapat apa? Hidayah. Dan dengannya kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Bayangkan efek daripada mencari keridhaan Allah itu mendatangkan kebaikan di atas baik. Tapi kalau mencari keridhaan manusia, tinggal nunggu keburukan di atas keburukan. Ya, keburukan di atas. Maka cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita miliki, jadikan cara untuk mencari keridhaan Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan, jadikan cara untuk mencari keridhaan Allah. Keridhaan manusia pun capek dicari, ya, akan bisa. Manusia itu nggak akan semuanya senang sama kita. Setiap nikmat yang kita rasakan pasti di sana ada orang yang hasad terhadap nikmat tersebut. Dan nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya. Dan di saat antum mencapai sebuah keberhasilan, itu yang
tidak senang itu lebih banyak daripada yang senang. Orang itu lebih banyak yang senang dengan kegagalan itu daripada keberhasilan. Kita gagal, orang lebih banyak yang senang daripada kita berhasil. Orang lebih banyak yang kecewa dengan keberhasilan kita daripada kegagalan kita. Dunia. Jadi kalau dicari keriduan manusia capek, lelah. Jangan carilah keriduan. Apalagi kalau antum menggunakan atribut syariah, atribut syar'i, maka itu lebih harus mencontohkan untuk mencari keriduan Allah daripada keriduan manusia. Daripada keriduan manusia. Jangan sibuk dengan hal-hal kalau sekarang itu kan zamannya media sosial itu ada algoritmanya ya. Yang lagi ramai apa nih? Kalau kita ikut itu bakal kenaikan apa? Nah kadang orang itu rahimallahu mri'in arifaqadar nafs. Allah merahmati orang yang tahu kadar diri. Allah merahmati orang yang tahu kadar diri. Jadi ketika ada sebuah peristiwa, apalagi berkaitan dengan fitnah, diam. Siapa yang nyuruh kita ngomong? Siapa? Kenapa harus ngomong? Apalagi di media sosial, kenapa harus nulis status? Kenapa harus bikin ibaratnya feed? Kenapa? Siapa kita? Dia. Nah kadang banyak orang tuh yang tidak mengetahui kadar diri, kemudian ngerasa harus bicara, saya harus pro A pro B, saya harus dukung A dukung B, saya harus enggak. Siapa yang nyuruh seperti itu? Banyak yang memanfaatkan ketika ada sebuah fitnah itu untuk menaikkan algoritma, ini memanfaatkan algoritma yang ada, komentar, bikin video, bikin ini, bantah sana, bantah sini, komen sana, komen sini. Cari apa? Ya? Jadi jangan sampai kita mengikuti yang seperti itu. Dan nanti jadi bahan ketawaan orang-orang yang memahami hal tersebut. Jadi bahan tertawaan mereka. Ya, jadi bahan tertawaan mereka. Kalau ada musim sepak bola, sudah ada jadi pelatih dadakan, komentar. Punya lisensi kepelatihan aja, bisa. Tapi, subhanallah, main bola juga nggak bisa. Tapi komentarnya udah luar biasa. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau dalam dunia sepak bola wajar, dunia olahraga, dunia agama, dunia kajian, banyak yang subhanallah ya tadi. Jadi lebih baik apa? Iya. Banyak komentar. Tiap ada apa komentar. Udah jadi akunnya udah seperti apa? Sumber berita. Jadi kalau ada pengen tahu berita update lihat akun dia itu. Oh ini lagi ramai ini berarti. Karena selalu dibahas, apapun selalu dibahas. Nah ini jadi bahan tertawaan orang-orang yang mengenal diri kita. Ya, jadi yang umum aja capek kalau kita terus ikuti hal-hal tersebut, nggak akan ada selesai. Lebih baik cari keridhaan Allah. Kalau mau menyebarkan sesuatu yang manfaat buat umum manusia, nggak harus sesuatu tuh harus dikomentari. Berita tiap hari berganti, tiap jam ada saja informasi, apa semua harus komentar. Dan tuh kalau bermedia sosial jangan ngikutin, jangan nge-follow akun-akun yang update terus. Cari akun yang menyebarkan apa? Manfaat, nasihat, berita terus. Jadi nggak akan pusing kepala kita. Jangan sibuk dengan berita. Kemudian Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Tafadhal bacakan. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agama tauhid dan memberi petunjuk pada agamanya bagi yang kembali kepadanya. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa taala, diulangi. Allah memilih orang yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala, Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang Allah kehendaki kepada agama tauhid. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa? Orang yang kembali kepadanya, orang yang bertaubat kepadanya. Jadi hidayah itu diberikan kepada mereka yang bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih hamba
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memeluk agama tauhid dan memberikan hidayah bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, antum jangan alasannya aku belum dapat hidayah. Jemput hidayah tersebut. Allah nggak akan memalingkan. Kan banyak akhwat zaman sekarang, kenapa anaknya belum dapat? Kenapa anaknya tidak menggunakan jilbab, belum dapat hidayah, doain ya? Belum. Seakan-akan dia pengen dapat hidayah, tetapi nggak dikasih sama Allah. Padahal dia sendiri yang tidak menjemput hidayah. Karena Allah telah menegaskan di sini, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang kembali kepada Allah. Siapa yang bertobat kepada Allah. Kalau dia betul kembali, nggak mungkin Allah halangi hidayah tersebut. Dia yang tidak menjemput hidayah, dia yang tidak mencari hidayah. Jangan menyalahkan Allah ketika dia belum mendapatkan hidayah taufik tersebut. Jadi akan-akan jadi pengen tapi belum dapat hidayah. Anda cari hidayah, jemput hidayah tersebut. Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Kemudian saya dzakar may yakhsha. Apa? Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Saya dzakar may yakhsha akan mendapatkan peringatan. Siapa? May yakhsha. Siapa yang takut kepada Allah. Jadi takut ini apa? Ibadah. Takut itu ada takut ibadah, ada takut adah, takut tabi'i, takut wajar. Ada takut ibadah. Takut wajar ini takut kepada sesuatu yang mungkin memudaratkan dia, yang secara lumrah memang dapat memudaratkan dia. Itu nggak apa-apa. Antum takut singa, kenapa? Binatang buas, takut dicakar, takut digigit. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya takut tabi'i. Karena secara tabiat hal itu memang dapat memudaratkan dia. Maka itu rasa takut tabi'i boleh, dibolehkan dalam syariat. Antum ketika menyetir kendaraan itu menyetir di bawah 100 kecepatannya. Ketika nyetir, kenapa nggak 200? Jawabannya takut tabrakan. Itu takut yang dibolehkan apa tidak? Kenapa? Karena kecepatan yang tinggi itu memang dapat menimbulkan kecelakaan. Sehingga rasa takut terhadap sesuatu yang memang dapat menjadi sebab kemudaratan itu dibolehkan. Namanya rasa takut tabi'i. Ya, rasa takut tabi'i. Kenapa tidak makan makanan yang mengandung gula? Oh, saya takut sakit gula. Jangan dibilang kita nggak tawakal. Kenapa? Karena memang secara medis itu dapat berpengaruh, sehingga dia khawatir. Kekhawatiran ini adalah rasa takut yang tabi'i, rasa takut yang wajar. Yang tidak boleh itu adalah rasa takut ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada angin, tidak ada hujan, takut. Padahal Allah sudah jaminkan. Kenapa nggak punya takut? Nanti makannya dari mana? Yang jamin rezeki siapa? Allah Subhanahu. Berarti ini rasa takut nggak boleh. Kenapa? Allah sudah jamin. Nggak boleh ada rasa takut tersebut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang dia takut. Kenapa nggak lewat jalan ini? Takut ada penghuninya, takut jin. Itu takut yang tabi'i atau takut ibadah? Ibadah nggak boleh. Harus takut hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jin tidak dapat memudaratkan kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut ada yang tabi'i, boleh saja. Ada rasa takut yang ibadah. Rasa takut ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, rasa takut tabi'i pun itu harus dalam batas kewajaran. Jangan sampai karena rasa takut tabi'i ini menyebabkan kita terjerumus dalam kemaksiatan. Karena banyak orang rasa takut tabi'i ini menyebabkan dia terjerumus dalam kemaksiatan. Ya misalkan dia bekerja di satu perusahaan, saya takut dipecat. Bisa nggak atasannya mencatin? Bisa. Kalau dia takut dipecat, sesuatu yang wajar ya? Wajar. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan karena rasa takut tersebut, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Saya terpaksa minum minuman keras. Kenapa ditawarin bos? Kalau enggak saya takut dipecat. Boleh nggak rasa takut seperti itu? Nggak boleh. Karena harus ada rasa takut di atas rasa takut tadi. Itu rasa takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan demi rasa takut kepada makhluk menyebabkan kita mengorbankan rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut ini ibadah. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan dapat peringatan.
Tapi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, sulit untuk dia dapat peringatan. Enggak takut. Dia tidak takut tentang ganjaran di hari kiamat. Dia tidak takut tentang efek dari ucapan dia, dari perbuatan dia. Bagaimana dia dapat peringatan? Dia nggak ada rasa takut sama sekali. Dan rasa takut ini dibangun dari apa? Dari keimanan. Kalau nggak ada keimanan, nggak mungkin muncul rasa takut. Kemudian apa? Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Apa artinya dalam surat Ghafir? Ada nggak di sini? Nggak ada. Di sini ada. Sama juga ya, orang yang mendapat peringatan itu tidak ada yang mendapat peringatan kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ghafir ayat ke-13. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberikan hidayah, Rabb mereka memberikan hidayah kepada mereka biimanihim. Karena apa? Keimanan mereka. Dari keimanan itu mereka mendapatkan apa? Hidayah. Dikarenakan keimanan mereka dapat hidayah. Jadi ini saling apa ya berarti? Jadi ketika ini naik terus, saling berkaitan. Fahadahum awwalan lil iman, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Yang pertama kali adalah mereka mendapatkan hidayah keimanan. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah atas keimanan tersebut, hidayah di atas hidayah. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengannya adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladziina tadau huda. Apa artinya? Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Nah, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Wa yazidullahu alladziina tadau huda. Jadi yang telah dapat petunjuk, Allah akan berikan tambahkan bagi mereka petunjuk. Jadi hidayah di atas hidayah. Ini dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa hidayah di atas hidayah ada hidayah, ada hidayah. Wa yazidullahu alladziina tadau huda. Maka kita terus berupaya untuk mengupgrade hidayah tersebut. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu furqan? Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuri alladhi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara furqan adalah apa yang diberikan dari cahaya yang dengannya dia dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi orang-orang yang beriman, jika mereka bertakwa kepada Allah, akan jadikan bagi mereka furqan. Mereka akan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini taufik dari Allah. Berapa banyak ya ikhwan orang itu tidak dapat membedakan yang hak dari yang batil. Syubhat. Kadang ilmu tinggi, tapi tergelincir, tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batil. Ada orang yang lihat, masa sih nggak kelihatan? Ini kan jelas-jelas salah. Tapi ada mereka yang nggak melihat, yang salah terlihat di mata mereka benar. Dan ini efek daripada yang namanya syubhat. Gimana untuk ibaratnya mengurai syubhat tersebut? Dengan apa? Selain dengan ilmu, dengan ketakwaan, minta sama Allah. Itu yang sering dilupakan oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah pintar. Mereka lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi telah mengajarkan, Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakanlah kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakanlah kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Banyak orang yang dari segi keilmuan pintar, mumpuni, tapi dia lupa menyandarkan kepada Allah. Dia sandarkan kepada ilmunya, kepada kemampuannya. Akhirnya muncul sifat keangkuhan dan kesombongan. Merasa dirinya dengan kapasitas ilmunya sudah dapat cukup menghadapi syubhat demi syubhat. Akhirnya tergelincir. Ada sudah banyak yang akhirnya menyepelekan para ulama, menyepelekan pendapat para ulama, mengesampingkan pendapat para ulama.
dan biasanya menjauhkan manusia dari trust kepercayaan mereka kepada para ulama. Efeknya, ya misalkan dia belajar, punya ilmu, punya kapasitas ilmu, kemudian lupa untuk berdoa kepada Allah, lupa untuk menyandarkan kepada Allah. Akhirnya muncul guru, merasa saya nih berilmu, wah muridnya banyak, wah yang suka sama saya, sama apa yang saya sampaikan banyak. Kemudian muncul nasihat dari orang-orang yang misal jenggotnya sudah memutih dalam berdakwah, yang sudah tua, yang sudah masya Allah pengalaman. Ini kan pengalaman sesuatu yang nggak bisa dibeli. Ilmu punya, pengalaman punya, dia ibaratnya berusaha untuk mendowngrade orang-orang tersebut karena tidak sesuai dengan sudut pandang dia. Biasanya skillnya tipis-tipis. Ya. Beliau dulu belajarnya di mana? Jadi biar orang, oh kalau ini belajarnya dulu cuma pesantren nih. Oh, kalau ini gelarnya udah 3 tingkat gitu. Akhirnya apa? Dalam benak mustami itu, oh berarti ini lebih mumpuni untuk kasus ini dibandingkan fulan. Padahal fulan itu, wah masya Allah tabarakallah, dari segi keilmuan, dari segi asal garam dakwah itu sudah luar biasa. Tapi di downgrade dengan cara seperti efek dari apa itu? Efek dari bersandar kepada keilmuan semata, tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mata kaum muslimin mungkin ini udah jelas, tapi di mata dia tertutup. Yang benar serasa batil, yang batil serasa benar. Yang dilakukan itu serasa benar, yang ditinggalkan serasa kebatilan, padahal terbalik. Kok bisa? Kadang-kadang kita suka bingung. Kok bisa orang secerdas itu, orang sepintar itu tergelincir dalam masalah ini? Itu salah satu sebabnya kata para ulama. Sebab ibadah itu sebab bisa mengurai syubhat itu 2, tidak hanya ilmu, juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah kita tinggalkan. Sering apapun ikutkannya, jangan lupa doa, ya Allah tunjukkan kebaikan, tunjukkan hidayah. Biarkan kebaikan itu nampak di hadapanku sebagai kebaikan. Diajarkan kok sama Nabi doanya. Itu Nabi ajarkan kepada para sahabat yang kurang apa keilmuan mereka, kurang apa ketakwaan mereka, tapi tetap diminta untuk bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak mau melakukan hal tersebut, lupa untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau ada orang, wah kan gelarnya tinggi, kan pintar, kok bisa? Ini kan pelajaran dasar nih, misalkan dalam ilmu tertentu, misalkan dalam tauhid, dalam akidah. Saya aja yang baru belajar kan tahu ini salah, kok bisa tergelincir, kok bisa salah, kok bisa keliru dalam masalah tersebut. Jangan dari mana? Tertutup. Efek dari apa? Ya Allah berfirman apa tadi? Ya ladzina tattaqullaha yaj'al lakum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Jadi salah satu orang menjauh dari ketakwaan itu ketika muncul keangkuhan, kesombongan, bersandar kepada ilmunya. Itu bahaya sekali kalau bersandar kepada kemampuan diri. Kan kepercayaan diri, optimis itu baik selama tidak menyandarkan kepada kemampuan, tapi menyandarkan kepada Allah. Merasa ini adalah karunia dari Allah, bersandar kepada Allah. Kalau bersandar kepada diri itu bukan jadi sifat yang baik, ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasr wal izz alladhi yatamakkanuna bihi min iqamati al-haqq wa kasri al-batil fassara al-murad bihadha wa bihadha. Dan juga menolong, memuliakan dari alladhi yatamakkanuna bihi min iqamati al-haqq wa kasri al-batil, untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Dan Al-Qur'an menafsirkan ini dan itu. Wa qala ta'ala inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib. Apa artinya dalam surat Saba ayat 9? Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Bagi setiap hamba yang kembali kepada dia, amalan mendatangkan apa? Petunjuk. Dan firman Allah, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu, dan sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat ayat tanda bagi mereka yang apa? Setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini menjadi sebuah jalan bagi seseorang
untuk dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tanda-tanda yang nampak oleh kedua mata kauniyah ataupun tanda-tanda dalam Al-Quran. Kesabaran dan rasa syukur ini sesuatu yang luar biasa juga. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها الصبر والشكر. Allah mengabarkan bahwa ayat-ayat yang terlihat al-masyhudah, al-ayaniyah dengan kedua mata kekuasaan Allah ini bermanfaat bagi mereka yang punya kesabaran dan syukur. Kama akhbara an ayatihi al-imaniyah al-Qur'aniyah annaha innama yantafi biha al-taqwa wal-khashya wal-inaba wa man kana qasduhu ittiba' ridwani wa annaha innama yatadhakkaru biha man yakhshahu subhanahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ayat-ayat imaniyah, Qur'aniyah itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa, yang punya rasa takut kepada Allah, yang kembali kepada Allah, yang tujuannya mengikuti keridhaan Allah. Dan orang yang mendapatkan peringatan itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Tadi ayat-ayat yang tadi kita telah sampaikan ya. Dan sebagaimana firman Allah, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tadhkirah bagi siapa? Bagi yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah, innama anta mundziru man yakhsha. Sesungguhnya engkau memberi peringatan man yakhsha, bagi yang takut kepadanya. Wa amma man la yu'min biha wa la yarjuha wa la yakhshaha fala tanfa'uhu al-ayatul ayaniyah wal qur'aniyah. Siapa yang tidak beriman kepadanya, tidak berharap, tidak takut, ya, tidak beriman, tidak berharap, tidak takut, tidak bermanfaat baginya, baik ayat al-ayaniyah yang nampak kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah, itu tak akan manfaat bagi. Ketika dia tidak memiliki apa? Keimanan, nggak manfaat. Sejelas-jelasnya ayat Qur'aniyah, sejelas-jelasnya ayat ayaniyah, mereka tertutup. Kurang apa bukti tentang alam semesta ini? Masih adakah orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang-orang ateis merasa tidak ada pencipta. Padahal kurang jelas apa? Bukti ada di hadapan dia. Masih nggak percaya. Dia kalau disuguhkan kue terus kita bilang ini kue tiba-tiba ada. Nggak tahu tiba-tiba ada. Dia percaya? Nggak mungkin. Masa kira di bawah kue ada? Pasti ada yang buat, pasti ada yang bawa, ada yang beli. Dia nggak percaya. Tapi di depan dia alam semesta dengan segala keistimewaan tertutup bagi dia, nggak manfaat. Ayat sejelas apapun nggak manfaat bagi dia. Ayat Quran sejelas apapun nggak manfaat. Kenapa? Ketika minimnya keimanan, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang mengingkari. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas. Banyak yang mengingkari. Kurang jelas apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayatnya jelas. Banyak tidak yang mengingkari. Banyak. Kurang jelas apa? Jadi kadang sejelas-jelasnya ayat Qur'aniyah, sejelas-jelasnya ayat ayaniyah, itu masih banyak orang yang tidak mengambil manfaat dari. Efek dari apa? Tadi tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab. Mungkin pintar secara teori tapi tidak mau bersandar kepada kecerdasan kita. Bahaya. Efeknya sangat berbahaya. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukatsibina lirrusul wa ma'alla bihim fid dunya wal khizyi min al khizyi qala ba'da dzalik inna fi dzalika laayat liman khafa 'adzabal akhirah. Dan ketika Allah dalam surat Hud menjelaskan tentang umat-umat yang mendustakan para rasul dan apa yang mereka dapatkan dari kebinasaan, kehancuran di dunia, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 103, inna fi dzalika laayat liman khafa 'adzabal akhirah. Itu menjadi sebuah ayat bagi siapa? Bagi yang memiliki rasa takut tentang ada akhirat. Kalau yang nggak ada rasa takut, nggak akan ambil ibrah dan manfaat. Nggak akan ambil ibrah. Fa'akhbara anna fi 'uqubatihi lil mukadzibin ibratan liman khafa 'adzabal akhirah. Hukuman mereka itu adalah sebuah pelajaran bagi mereka yang takut tentang azab akhirat. Diperlihatkan, disebutkan dalam Quran sehingga mereka aja begini nasibnya di dunia, apalagi kalau kita melakukan hal serupa, apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat? Atau mungkin disegerakan di dunia. Kemudian kata Ibnu
Ibnu Qayyim apa? Wa amma man la yu'min biha wa la yakhafu 'adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Orang yang tidak beriman kepadanya atau tidak takut terhadap adabnya, dan hal ini tidak akan menjadi ibrah dan ayat bagi mereka. Wa idza sami'a dzalik qal, jika mereka mendengar tentang kabar-kabar tersebut, apa yang mereka katakan? Lam yazal fid dari al-khair wa syarr wan na'imu wal bu's was sa'adatu wasyaqa. Di dunia ini akan terus ada yang namanya kebaikan, keburukan, kenikmatan, kesulitan, kebahagiaan dan penderitaan itu bakal ada terus. Wa rubbama ala dzalika ala asbabin falakiyah wa quwa nafsaniyah. Bahkan biasanya mereka menisbatkannya kepada faktor astronomi, falakiyah, ilmu falak. Emang begitu. Jadi ketika ada tsunami, kalau orang yang subhanallah maha kuasa, ada yang dapat ujian dari tsunami tersebut, ada yang mendapatkan adab. Tsunami-nya satu ya. Orang yang takwa dapat ujian, orang yang bermaksiat dapat apa? Adab dari hal tersebut. Tapi orang yang tidak beriman, mereka mengatakan ini faktor alam biasa. Ini terjadi di sini, terjadi di sana, terjadi di sana. Dia nggak akan ngambil ibrah dari alam biasa. Dia anggap ini sebuah kejadian alam biasa saja. Tapi orang yang beriman menjadi sebuah warning bagi dia, lampu kuning bagi dia. Hati-hati, kita bisa dapat hal yang seru. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Jika di dunia saja begitu mudah, apalagi di akhirat. Mungkin kita dapat hal tersebut. Jadi segala kejadian itu akan menjadi ibrah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau yang tidak bertakwa, ya, ketika ada orang yang lihat tuh dia nggak bahagia, yang bahagia banyak, nggak bahagia banyak, itu bukan karena kemaksiatan dia, emang lagi nggak bahagia saja, nggak dijadikan sebagai apa? Ibrah. Tapi orang yang beriman akan melihat setiap kejadian dia tahu, dia sang pencipta. Semua kejadian itu tidak datang tiba-tiba, ada sebab akibat. Sehingga mereka tahu di atas sebab ada al-musabbib yang menjadikan sebab itu ada. Paham ya? Kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya sebatas kepada sebab akibat semata, toh. Ya, sebab akibat semata. Tapi orang yang beriman ada al-musabbib yang menakdirkan sebab itu untuk ada. Dia melihatnya lebih jauh, ada al-musabbib. Tidak hanya sebab akibat, tapi ada jadi selalu dia ini ada Allah yang menakdirkan ini terjadi. Misalkan ada orang tabrakan, itu kalau orang yang tidak beriman sebatas hanya apa? Itu karena kecepatannya tinggi, akhirnya nabrak, beres sampai di sana. Tapi kalau orang yang beriman, artinya ada al-musabbib, ada yang menakdirkan ini terjadi. Apa ini? Apakah karena ujian bagi dia, mungkin teguran bagi dia, mungkin adab bagi dia, ya? Sehingga dia menjadi hati-hati, jangan sampai melakukan hal tersebut. Kejadian kepada saya hal tersebut, lebih berhati-hati. Jadi setiap kejadian bagi orang yang beriman selalu dijadikan sebagai apa? Ibrah. Sebagai. Kalau dia lihat misalkan orang, wah ini pintar tapi tergelincir, kan? Oh, pintar itu aja bisa tergelincir. Bagi saya, lebih hati-hati dalam apa? Itu bedanya antara yang beriman dan yang tidak. Selalu mengambil ibrah baik dari ayat Qur'annya atau ayat ayaninya. Apa yang terjadi dalam kehidupan itu dia selalu jadikan ibrah, karena dia tahu ada al-musabbib yang menakdirkan segala. Tapi orang yang tidak beriman, pandangannya itu terbatas kepada apa? Sebab akibat di dunia saja. Okay? Padahal itu saling berkaitan. Apa yang didapat oleh seseorang itu berkaitan dengan apa yang dia amalkan. Hidayah datang dari ketakwaan, dan kesesatan, penyimpangan datang dari kemaksiatan. Itu saling berkait. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa terlalu lewat? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.